Ledakan. Suara persimpangan antara darah dan energi terus datang dan pergi, membuat ruang di sekitarnya terus bergema dengan suara persimpangan ini. Sosok berwarna darah muncul di depan mata Xiaoyan. Sosok itu tersebar dalam karakter besar. Di antara anggota badan ada 4 rantai besi merah darah setebal lengan. Di atas rantai besi itu ada 4 batu darah besar, seperti jika mereka telah bergabung dengan segala sesuatu di sekitar mereka. Xiaoyan dengan hati-hati melihat sosok berwarna darah di depannya. Zantua keluar dari menara lagi, mengelus janggut putihnya, dan tersenyum, "Ini rejeki nomplok kita, Samo Pupet. Tapi sekarang kamu mungkin tidak bisa menyelesaikan kontrol. Meskipun boneka iblis ini disegel, kekuatannya masih tidak kalah dengan Dou di bintang 2. Dan tubuhnya juga sangat kuat. Mungkin serangga di luar melindunginya. Serangga itu menjaga benda ini. Apakah benda ini memiliki kekuatan Dou di bintang 2? Ketika Xiaoyan mendengar ini, cahaya keemasan melintas di matanya. Boneka Dou di bintang 2 memang hal yang baik. Dan itu pasti akan menjadi penolong hebat Xiaoyan. Boneka jahat itu terbuat dari darah dan mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya, disempurnakan oleh seorang dalang yang kuat. Ia memiliki banyak kebencian, tetapi kekuatannya juga sangat kuat. Namun, Xiaoyan memiliki kekuatan jiwa kaisar, dan dia hampir tidak dapat mengendalikannya. Tapi hal ini pemurnian lebih lanjut diperlukan. Tentu saja, benda ini adalah penjaga yang baik untukmu. Pergi dan kumpulkan dengan cepat. Setelah Zanlao selesai berbicara, sosoknya menghilang lagi. Xiaoyan menatap tetua Zan yang telah menghilang lagi, dan tersenyum tak berdaya. Tetua Zan benar-benar terlihat seperti tetua Yao. Melihat boneka jahat di depannya lagi, mata Xiaoyan yang gelap dan tanpa gelombang menjadi panas. Kekuatan Dou di bintang 2 adalah hal yang baik. Namun, Xiaoyan juga tahu bahwa meskipun benda ini bagus, tetapi merasakan niat membunuh yang kuat dari Samo Pupet akan membutuhkan banyak energi untuk memperbaikinya sepenuhnya. Dengan kilasan sosok Xiaoyan, dia sudah tiba di depan boneka. Melihat lebih dekat pada boneka, tampaknya seluruh tubuhnya terbuat dari darah, dan energi darahnya masih terlihat mengalir di otot-otot berwarna darah yang hampir transparan. Persetan. Bertarung. Xiaoyan menggigit ujung lidahnya. Aliran darah menyembur keluar, dan tiba-tiba jimat yang terkondensasi di langit membuat raungan samar. Esensi dan darah dengan cepat menjerat mantra segel yang terkondensasi di langit, dan perlahan menembus ke dalamnya, membuat seluruh mantra segel menjadi warna yang aneh. Karena infiltrasi esensi darah, beberapa perubahan kualitatif telah terjadi di kedalaman segel, dan kekuatan jiwa yang kuat terpancar dari segel. Jari-jari Xiaoyan sedikit melengkung, dan kekuatan jiwa yang kuat di ujung jari dengan cepat memadat. Terlihat bahwa Xiaoyan bertekad untuk menjadi kejam kali ini. Xiaoyan, yang tergantung di ruang berwarna darah, membalikkan tubuhnya dan melenturkan jari-jarinya. Seberkas cahaya mengenai segel itu, dan segel itu segera membanting boneka jahat itu dengan kekuatan yang sangat kuat. Kali ini, segelnya tidak runtuh seperti yang dibayangkan, tetapi cahayanya menjadi semakin kuat. Tempat di antara alis Xiaoyan bersinar dengan cahaya yang sangat menyilaukan, dan semua kekuatan jiwa yang kuat mengalir keluar, dan semuanya bergegas ke segel. Segel itu tiba-tiba menjadi lebih besar, dan segera berubah menjadi cairan samar, yang dituangkan ke dalam tubuh boneka yang transparan, dan segel aneh dengan cepat mengembun di tubuh boneka itu. Melihat ini, wajah Xiaoyan akhirnya menunjukkan kilau kegembiraan. Setelah beberapa putaran, dia akhirnya menanam kutukan segel jiwa. Saat Xiaoyan menanam kutukan penyegel jiwa, Wayang Sadimen tiba-tiba membuka matanya, dan aura pembunuh yang kental segera menyebar ke udara. Dengan niat membunuh yang begitu kuat, mata merah-merah dari boneka iblis tidak menunjukkan ekspresi atau tampilan apapun. Keempat rantai besi perlahan-lahan jatuh dan menyeret anggota tubuh boneka iblis. Mengikuti gerakan boneka iblis, itu seperti surah di neraka, membuat orang takut. Dengan lambaian telapak tangan Xiaoyan, dia membawa boneka Samo ke atas ring. Energi darah boneka jahat itu terlalu kuat, dan sekarang Xiaoyan tidak bisa mengendalikannya untuk waktu yang lama. Jika dia mengendalikannya untuk waktu yang lama, sesuatu akan terjadi, dan dia akan dengan mudah diserang oleh energi jahat boneka itu. Xiaoyan membutuhkan banyak waktu dan energi untuk menerima boneka jahat ini, dan dia sangat lelah. Jadi dia buru-buru duduk untuk memulihkan diri. Memaksakan kutukan segel jiwa pada boneka itu terlalu melelahkan, dan kekuatan boneka ini sangat tirani.
Jika bukan karena 4 rantai besi di anggota tubuhnya, Xiaoyan mungkin tidak bisa melepaskan kutukan segel jiwa. Tidak butuh banyak waktu untuk pulih kali ini. Xiaoyan berdiri dan mengalihkan pandangannya ke kedalaman ruang. Menurut Zhan Lao, boneka jahat ini hanyalah hasil panen yang tidak terduga, dan hal-hal baik yang sebenarnya belum datang. Tentu saja, selama periode ini, aliran turbulen yang dibentuk oleh energi darah roh jahat masih menambahkan beberapa luka pada tubuh Xiaoyan dari waktu ke waktu. Xiaoyan juga mencoba memurnikan energi darah roh jahat dengan api yang berbeda. Tetapi bagaimanapun juga, dia masih tidak bisa menghilangkan energi darah roh jahat itu. Jika faktor mengamuk di dalamnya dihilangkan, secara alami ia tidak akan bisa menyerapnya. Sosok Xiaoyan menyapu lebih jauh ke angkasa. Xiaoyan juga sangat menginginkan hal-hal baik dari Zhan Lao. Jika sesuatu yang dapat secara langsung meningkatkan tahap Dou di bintang 1 menjadi tahap Dou di bintang 2 ditempatkan di luar, saya khawatir itu akan menarik banyak perselisihan dan pembunuhan. Tetapi Zhan Lao tampaknya sudah terbiasa. Dan memang demikian, bahkan lebih baik untuk identitas Zhan Lao. Xiaoyan. Beberapa afterimages melintas. Xiaoyan sekarang digabungkan dengan Sanqian Leidong dan Sunbu. Kecepatannya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Sanqian Leidong mengubah dirinya menjadi kilatan petir, sementara Sunbu menggunakan kekuatan yang meletus seketika dari kakinya untuk bergerak. Keduanya adalah metode yang bergerak cepat. Kombinasi Xiaoyan sangat bagus, dan penggunaannya sangat tepat. Sekarang bahkan Dou di bintang 2 mungkin tidak secepat Xiaoyan dalam hal kecepatan gerakan. Setelah Xiaoyan berkedip beberapa kali, dia sudah bergerak jauh. Jika Xiaoyan tidak mengharapkannya, dia sudah mencapai kedalaman ruang ini. Darah iblis di sekitar menjadi lebih kuat, dan tanda darah yang lebih dalam yang tak terhitung jumlahnya tergambar di tubuh Xiaoyan. Xiaoyan harus meningkatkan kecepatan api suci kekacauan untuk menahannya. Tetapi dengan operasi yang begitu cepat, saya khawatir Xiaoyan tidak akan bisa bertahan. Xiaoyan bolak-balik melalui arus yang bergejolak, dan setelah bergerak maju untuk jarak tertentu, jimat besar yang memancarkan cahaya keemasan muncul di mata Xiaoyan. Jimat ini memancarkan energi aneh, dan energi ini berputar mengelilinginya dengan erat. Hanya ujung energi yang sedikit keluar. Dan sedikit energi yang meluap ini menyebabkan energi darah dari iblis di sekitarnya tersedot ke dalam pusaran energi darah yang sangat besar. Ini mengejutkan Xiaoyan tanpa henti. Hanya sedikit energi yang meluap dapat menyedot energi darah Mosa ke dalam pusaran besar. Energi yang sangat kuat ini pasti. Old Zhan muncul lagi, mengibaskan jubah lengannya, dan menghela nafas. Hehe, akhirnya aku menemukan hal pertama yang kucari. Ini adalah hal baik yang kukatakan padamu, dan itu dapat membantumu menyerap darah roh jahat. Dapatkah membantu saya menyerap energi darah dari roh jahat? Bukankah benar bahwa energi darah dari roh jahat dapat diserap? Xiaoyan segera memasang ekspresi kaget. Setelah gerakan barusan, Xiaoyan telah mencoba yang terbaik untuk menghindari energi darah dari roh jahat. Tetapi pada akhirnya, noda darah yang tak terhitung ditarik. Seperti apa jadinya jika diserap ke dalam tubuh? Dan saya mencobanya sendiri, tetapi saya tidak dapat menyerapnya sama sekali. Jangan takut, benda ini secara alami memiliki fitur uniknya. Jimat ini disebut jimat roh iblis Sa, yang dapat menghilangkan faktor mengamuk dalam energi darah dari iblis Sa. Energi seperti itu, kata Old Zhan dengan tangannya terbentang. Energi darah Mosa adalah jenis yang hanya dapat muncul di kuburan di mana banyak setan dimakamkan. Dikatakan diubah dari darah setan yang mati, dan energinya sangat kuat. Ketika Xiaoyan mendengar bahwa dia benar-benar dapat dipromosikan menjadi Dou di bintang 2, matanya berkilat dengan emas. Bagaimanapun, Xiaoyan sangat menginginkan kekuatan. Adalah premis dasarnya. Begitu Xiaoyan menjadi kejam, dia terbang menuju jimat roh jahat itu. Tunggu, ada roh iblis di sini. Aku tidak menemukan buah ajaib di awal. Sekarang aku tidak punya pilihan selain berjuang keras. Tapi dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak bisa menandingi sama sekali. Tuan Zhan menyapa dengan tergesa-gesa. Setan roh adalah sejenis benda yang dihasilkan oleh jimat ajaib. Meskipun tidak memiliki kecerdasan spiritual, ia memiliki kekuatan yang cukup besar. Xiaoyan mengerutkan kening saat mendengar ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Gunakan boneka Shamo yang baru saja kamu terima. Benda itu juga merupakan produk dari darah, kata tetua Zhan sambil membelai janggutnya. Xiaoyan juga sangat tertarik dengan sadimen pupet yang baru saja dia ambil. Jadi dia mengangguk dan mengambil boneka itu untuk menguji.
Dengan gelombang telapak tangan Xiao Yan, bayangan darah muncul, menyeret 4 rantai besar di anggota tubuhnya, memancarkan aura pembunuh yang kuat. Hal ini tidak buruk, jika segel dilepaskan. Kekuatannya harus sebanding dengan Kaisar Petarung Bintang 3. Tapi aku khawatir setelah segel dilepaskan, kamu akan lepas kendali. Mari kita tunggu sampai kamu telah sepenuhnya menyempurnakannya. Zantua memandangi warna merah seperti darah. Xiao Yan mengangguk. Dan dengan gerakan pikirannya, boneka Samo tiba-tiba berubah menjadi bayangan. Dan dalam sekejap mata, dia sudah bergegas di depan jimat roh Mosa. Xiao Yan mengendalikan gerakan Sadimen Puppet. Dan tangan Sadimen Puppet perlahan-lahan terulur ke arah jimat. Setelah jarak pendek, daerah sekitarnya mulai bergetar hebat, dan darah di sekitarnya mempercepat kecepatannya. Ledakan, terdengar suara teredam pendek, dan bayangan darah terbang terbalik. Dan bayangan darah ini adalah boneka jahat. Sosok besar dan transparan perlahan muncul di posisi asli boneka itu, seperti jiwa yang sangat besar, bersinar dengan cahaya keemasan, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan jimat aneh. Alasan mengapa boneka itu terbang terbalik berasal dari lengannya yang besar tertutupi jimat. Jelas, ini pasti roh iblis Zan Laoko. Sadimen Puppet terbang terbalik untuk waktu yang lama sebelum menstabilkan sosoknya. Xiao Yan memandangi roh iblis besar itu, dan tidak bisa menahan diri untuk menelan. Jika dia baru saja mengganti boneka Shamo, tubuhnya pasti sudah berantakan sekarang. Dan apakah dia bisa hidup akan menjadi masalah. Tapi boneka iblis jelas baik-baik saja dan terbang kembali. Xiao Yan mengaktifkan kekuatan Sadimen Puppet. Dan tiba-tiba, sepasang mata berwarna darah tiba-tiba terbuka. Dan bahkan energi darah dari dimen-dimen di sekitarnya terkejut. Samo Guo mengangkat matanya untuk melihat roh iblis. Sosok berwarna darah itu bergerak tiba-tiba. Dan mengayunkan sepasang tinju besar, menghantam keras roh iblis yang tampaknya jauh lebih tinggi dari dirinya. Gerakan boneka iblis. Setelah menjatuhkan tinjunya, dia melangkah mundur, membuka kakinya, dan mengayunkan tinjunya ke langit. Kedua rantai yang menyeret batu-batu itu menggunakan kekuatan mereka untuk menghancurkan iblis roh. Tubuh roh iblis itu bergetar, dan dia buru-buru memblokirnya dengan kedua tangan. Tetapi bagaimanapun juga, itu masih tidak sekuat boneka Shamo, dan satu lengan langsung dihancurkan. Boneka jahat ini benar-benar hal yang baik. Kekuatan iblis roh itu mungkin tidak kalah dengan Dou di bintang 2, dan salah satu lengannya terpotong. Meskipun boneka jahat itu ganas, itu harus dilawan dengan cepat. Lagi pula, itu belum disempurnakan. Dan Xiao Yan tidak bisa bertahan jika berlarut-larut terlalu lama. Hal ini tidak buruk, kebetulan itu adalah penjaga ekstra untukmu. Ayo cari kesempatan untuk memperbaikinya, kata Old Zan sambil tersenyum. Untuk Xiao Yan saat ini, boneka Samo memang bagus. Dan itu bisa menjadi jurus pembunuh Xiao Yan. Serangan sengit dan tajam dari boneka jahat membuat roh iblis dengan lengan patah benar-benar tidak berdaya untuk melawan. Kekuatan roh iblis hampir seluruhnya ada di lengannya. Dan sekarang yang satu rusak, tentu saja bukan tandingan boneka Shamo. Serangan Sadimen Puppet sangat mendominasi. Tepat saat batu besar di tangannya jatuh, kaki besarnya langsung menerjangnya. Di bawah serangan yang begitu sengit, iblis roh yang telah kehilangan satu lengan, sama sekali tidak dapat melawan, dan akhirnya dikalahkan berkeping-keping oleh boneka iblis Sa, dan pertempuran dengan cepat berakhir. Xiao Yan buru-buru mengambil kembali boneka Shamo, karena dia sudah merasa kutukan segelnya menunjukkan tanda-tanda terkikis setelah dia memanipulasinya untuk waktu yang lama. Sepertinya benda ini harus digunakan sesedikit mungkin sebelum disempurnakan, karena efek sampingnya terlalu besar. Setelah menyingkirkan Sadimen Puppet, Xiao Yan melihat Mosa Spirit Talisman di kejauhan. Jimat roh iblis ini tampaknya memiliki daya tarik yang kuat terhadap darah iblis. Setelah pertempuran, darah iblis di sekitarnya berkumpul lagi. Jimat roh melayang di udara. Seharusnya tidak ada bahaya sekarang. Xiao Yan bergerak menuju jimat roh. Xiao Yan mengulurkan telapak tangannya, berubah menjadi telapak energi dan meraih jimat itu. Sama seperti yang diharapkan Xiao Yan, jimat roh tidak lagi dalam bahaya. Ketika Xiao Yan meraih jimat roh, jimat itu segera menyusut seukuran telapak tangan. Dengan lambaian telapak tangan Xiao Yan, jimat roh mencapai tangan Xiao Yan. Sepertinya berjalan dengan baik. Mari kita mulai menyerapnya selanjutnya. Cepatlah, binatang buas di luar mungkin tidak akan bertahan lama. Zan Lao melihat jimat ajaib yang melayang di tangan Xiao Yan,
dan kemudian menatap Xiao Yan lagi. Xiao Yan juga mengangguk. Sekarang kita harus bergegas. Long Yi masih hidup dan mati di luar. Xiao Yan menemukan lokasi dengan energi darah yang lebih bergejolak, duduk bersila, dan jimat di tangannya perlahan terbang ke arahnya. Jimatnya terlihat sangat aneh, dan bentuknya juga sangat berbeda. Setiap garis sepertinya digambar dengan susah payah. Jika Anda perhatikan dengan cermat, siapapun Anda akan merasakan kesempurnaan garisnya. Orang yang membuat jimat ini pasti sangat kuat, pikir Xiao Yan dalam hati. Segera, perlahan menutup matanya. Kekuatan jiwa mengalir ke jimat roh. Dan tiba-tiba, energi yang kuat terpancar dari jimat roh. Dan energi darah dari iblis di sekitarnya meledak ke arah jimat roh iblis seperti air pasang. Setelah jimat ajaib dibuka oleh Xiao Yan, tubuhnya tiba-tiba menjadi besar. Setelah energi darah Mosa dituangkan ke dalam jimat roh Mosa, setelah dibaptis oleh energi jimat roh yang memancar, faktor mengamuk sepenuhnya dibersihkan. Langsung diubah menjadi semacam energi tidak murni, dan kemudian dituangkan ke dalam tubuh Xiao Yan terus-menerus. Energi murni ini sangat murni, tanpa jejak kotoran, yang sangat bermanfaat bagi Xiao Yan, karena kecepatan penyerapan dan kultivasi telah dipercepat. Konsentrasi energi darah Mosa di lingkungan ini sangat tinggi, dan jumlahnya tak terhitung. Setelah dimurnikan oleh jimat ajaib, itu langsung mengalir ke tubuh Xiao Yan seperti air pasang, dan tubuh Xiao Yan secara bertahap menjadi lebih melimpah. Sementara Xiao Yan sedang berkultivasi di luar ruang samping, Long Yi mengira Xiao Yan sudah mati, dan menjerat Zek dan ular iblis bermata iblis untuk waktu yang lama, menolak untuk menyerah. Setelah beberapa hari keterikatan, Long Yi masih mencapai hasil yang cukup besar. Baik Zek dan ular iblis bermata iblis mengalami kerusakan berat. Karena itu, baik Zek dan ular menganggap Long Yi sebagai duri di pihak mereka, dan bersama-sama mengejar dan membunuh Long Yi. Long Yi terpojok di sebuah lembah. Tubuh Long Yi berlumuran darah, dan dia terengah-engah. Sepertinya dia terluka parah. Tiba-tiba, 3 sosok muncul di langit di atas Long Yi. Jelas mereka adalah yang terkuat dari Zek dan Demon Snake. Binatang, akhirnya aku menemukan tempat persembunyianmu. Hari ini aku akan melihat bagaimana kamu bisa melarikan diri. Zai Kong, mengenakan pakaian yang disulam dengan bentuk ular yang tak terhitung jumlahnya, memiliki siluet hitam di kulitnya. Dia melambaikan jubah lengannya dan menunjuk Long Yi. Rupanya, apa yang telah dilakukan Tian Long Yi benar-benar membuat mereka marah. Long Yi mengangkat mata emasnya dan menatap sosok yang berbicara. Sosok itu persis aura samar yang Xiao Yan rasakan di awan berwarna darah saat itu. Itu adalah bos dari klan ular iblis bermata iblis, bernama Molly, dan kekuatannya tidak lebih lemah dari kekuatan 2 bintang. Dodi, 2 sosok di sebelah Molly. Satu adalah Raja Serangga dari ras Zek, dan yang lainnya adalah cacing darah hijau. Kali ini Long Yi telah mencapai situasi yang sangat berbahaya. Long Yi juga tahu bahwa dia tidak terkalahkan. Jadi tubuhnya berubah menjadi tubuhnya sendiri dan melarikan diri ke kejauhan. 3 sosok di langit sepertinya berharap Long Yi akan melarikan diri. Bisakah kamu melarikan diri sekarang? Tiba-tiba, di depan mata Long Yi, lebih dari selusin bayangan hitam dengan cepat muncul. Salah satunya dari ras Zek, dan yang lainnya dari ras ular bermata iblis.